Oke, jadi hari ini kita akan membahas sisa bab untuk bab 8, aliran viskos di dalam pipa. Sebentar. Ya, jadi kemarin kita sudah membahas terkait head loss. Head loss itu adalah head loss major dan head loss minor ya. Jadi head loss ini secara prinsipal merupakan pengaruhnya karena ada efek viskos dari fluida begitu. Jadi ada efek viskos dari aliran fluida. Jadi di mana head loss major ini dipengaruhi oleh aliran fluida itu sendiri dan head loss minor itu dipengaruhi oleh sambungan-sambungannya gitu. Nah, jadi secara sederhana persamaan head loss ini kita masukkan langsung ke sini, persamaan Bernoulli yang seperti biasa. Jadi head loss ini langsung kita masukkan, itu diantaranya adalah head loss major dan head loss minor. Gitu ya. Head loss major ini yang pakai friction factor, pakai Moody diagram, terus pakai Colebrook, gitu. Sedangkan head loss minor ini pakai data di tabel. Nah, kemudian, kehapus. Kemudian kemarin mungkin yang agak kelewat, yaitu bagian sini ya. Jadi ini adalah bentuk meter band. Jadi meter band itu adalah belokan seperti band, tapi dia biasanya dibikinnya pakai las-lasan gitu. Jadi bukan satu komponen elbow seperti ini, tapi dari pipa kemudian dilas seperti ini. Pokoknya dilas sedemikian rupa sehingga dia bisa lebih bagus gitu konturnya. Nah, tetapi kalau meter band-nya tidak ada guide vanes, jadi tampak luarnya seperti siku gini ya. Tapi kalau tidak ada guide vane, maka dia akan berbelok. Jadi di daerah sini nggak ada aliran fluida, dan di daerah sini akan terjadi spirited flow. Jadi fluidanya akan berputar-putar di sini. Nah, oleh karenanya dengan meter band yang tanpa adanya guided vane, dia koefisien loss-nya 1,1. Beda lagi kalau kita berikan guide vanes, jadi ada pengarahnya, pengarah aliran, maka koefisien loss-nya cukup kecil, yaitu hanya 0,2. Gitu. Kemudian di sini adalah contoh-contoh dari koefisien loss pada beberapa komponen pipa. Nah, ini kemudian salah satu contoh untuk minor losses gitu. Jadi mungkin secara detail tidak dijelaskan dulu. Kita contoh soalnya untuk yang materi yang lain ya. Jadi ini contohnya sebuah wind tunnel, kemudian wind tunnel ini ada kipas, kipasnya menghisap gitu ya. Jadi menghisap, kemudian ada aliran yang paling cepatnya untuk ngetes pesawat di sini. Nah, di sini kan ada belokan 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini ada reducer. Oke, jadi dari komponen itu, maka kita yang pertama buat persamaan energy equation-nya. Jadi persamaan energinya yaitu yang dari hulu atau upstream ke hilirnya. Jadi P1 ke P9. Jadi kita ngomonginnya ke sini dulu. Kemudian yang keduanya adalah dari 9 ke 1. Dari 9 ke 1 gitu. Jadi ini yang energy equation yang kedua, dari 9 ke 1. Jadi yang dari 1 ke 9, ini kan tidak ada head pump yang masuk ya. Jadi tinggal posisi di titik 1 menuju 9 melewati apa aja. Berarti lewati apa ajanya itu masuk di bagian head loss-nya begitu. Masuk di bagian head loss, kemudian
tekanan, kecepatan, dan posisi di titik 1 dan titik 9 gitu. Bedanya ketika nanti kita dari 9 ke 1, kita tambahkan head pump di sini karena dari 9 ke 1 kan ada head pump masuk ya. Jadi H1 di titik 1 ini akan lebih besar daripada titik 9 karena adanya bantuan si head pump ini. Nah, kemudian yang dimintakan apa nih? Estimate the value of P1 kurangi P9 and the horsepower supplied to the fleet by the fan. Jadi kita ngitung dulu, kita pengen tahu si head pump. Kita pengen tahu si head pump. Head pump-nya ini kalau dua persamaan dijadikan satu, bentuknya akan seperti ini, maka akan setara dengan head loss-nya. Nah, head loss sendiri nanti jadi ada head loss corner, itu sesuai dengan belokan-belokannya, kemudian ada head loss diffuser, gitu. Kemudian nanti head loss-nya tinggal ditambahin aja. Head loss corner 7, 8, 2, 3, tambah diffuser, nozzle, kemudian yang terakhir apa nih, SCR. Belokan juga ya. Ya, terus tinggal dijumlah-jumlahin aja, kemudian dapat head loss 1 sampai 9 berapa aja gitu. Nah, head loss ini kalau yang minor kan tinggal KL kali V kuadrat per 2G gitu. Jadi kita tinggal menentukan si KL-nya aja nanti. Kemudian untuk head loss mayor, kenapa nggak dihitung? Oh, ini dianggap head loss mayornya diabaikan ya. Jadi kalau ada head loss mayor tinggal dihitung aja nantinya. Gitu. Nah, ini kemudian kalau kasusnya adalah penampangnya tidak lingkaran, maka kita sesuaikan dengan diameter hidrauliknya gitu. Nah, jadi untuk contoh pipe flow examples, ya. Pak, Ya. untuk ngitung head loss mayornya tadi gimana ya, Pak? Oh ya, head loss mayor yang di soal tadi diabaikan, gitu. Kalau nggak diabaikan tuh dikasih tahu head loss-nya berapa gitu, Pak? Apa kita harus ngitung juga, Pak? Harus ngitung dulu. Ngitungnya mirip kayak contoh soal yang Senin kemarin aja. Kayak gini aja gitu. Jadi mungkin akan saya tuliskan aja ya di mana. Jadi ini bahasan untuk 8.5 itu adalah contoh aplikasi aliran dalam pipa. Jadi ada dua, yang satu adalah satu single pipes, itu satu pipa, yang kedua adalah multiple, istilahnya apa nih? Multiple pipe systems, gitu. Ya, jadi single pipes ini terdapat 3 tipe, ada 3 tipe. Yang pertama itu adalah yang paling umum, kemudian tipe 2, tipe 3 ini yang menjadi pengembangannya. Jadi tipe 1, di tiap tipe itu kita sudah punya variabel apa saja yang akan kita tinjau gitu. Jadi yang pertama adalah fluidanya. Dari fluida itu kita tahunya adalah, ya kita perlu tahunya densitas dan viskositas. Kemudian pipanya itu sendiri, kita perlu tahu diameter, kemudian kita perlu tahu panjang, dan perlu tahu roughness-nya. Kemudian yang ketiga adalah flow, jadi flow-nya itu seperti apa. Kita perlu tahu Q atau V, gitu, atau V rata-rata. Dan yang terakhir, kita perlu tahu kondisi tekanannya. Tekanan ini adalah delta P atau head loss. Gitu. Nah, jadi dari masing-masing tipe, sebentar ini saya geser. Yang paling sering kita gunakan adalah yang tipe 1. Jadi kita tahu densitas, kita tahu viskositas, kemudian kita tahu geometri dan dimensinya dari pipa, diameter, panjang, kekasaran, kita tahu kondisi kecepatannya, maka ini yang ditanyakan
gitu. Jadi prosedurnya untuk tipe 1 itu adalah yang pasti pertama menghitung bilangan Reynolds-nya gitu. Jadi Reynolds itu kan sama dengan rho VD per mu ya. Jadi jika Reynolds-nya itu adalah kurang dari 2100, maka pakai laminar sehingga si bilangan friction factor itu sama dengan 64 per bilangan Reynolds-nya gitu. Sedangkan jika bilangan Reynolds-nya lebih dari 2100, maka itu adalah transisi atau turbulen. Ini ada dua opsi. Opsinya yang pertama adalah menggunakan Moody diagram, dan yang kedua adalah menggunakan Colebrook formula, persamaan Colebrook gitu. Di mana Moody diagram ini dan Colebrook formula kita perlu memasukkan adalah epsilon per d-nya. Epsilon per d untuk kekasaran permukaan. Gitu. Nah, untuk tipe yang pertama ini biasanya sudah jelas, tinggal nanti kita dapat si nilai friction faktornya, maka nanti kedua nilai ini, si friction factor, kita masukkan ke persamaan, biar nggak salah saya lihat, nyontek dikit, head loss measure sama dengan friction factor kali L per D, V kuadrat per 2G. Ya, benar. Dan kalau mau langsung dalam bentuk tekanan, delta P, atau delta pressure, itu tinggal dibagi dengan, berarti dikalikan dengan ini ya, gamma ya, FL per D, kemudian di sini rho V kuadrat per 2. Gitu. Tapi biasanya kita pakai si persamaan si head loss measure ini. Nah, di sini mereview kembali yang kemarin sudah kita bahas. Jadi tadi kan kita punya ini ya, punya nilai dari bilangan Reynolds. Sebentar, ini terlalu rame. Kita punya nilai dari bilangan Reynolds di sini. Kemudian kita tahu kekasaran permukaannya berapa, maka tinggal kita cari perpotongannya gitu. Misal Reynolds number-nya 10⁻6, kemudian kekasaran permukaannya adalah 0,02, maka ini yang berpotongan dengan garis 0,02. Maka friction faktornya adalah 0,023 gitu. Nah, tapi di sini saya akan mencoba membagikan yang pernah saya kerjakan. Ya, selama ini yang saya kerjakan adalah seperti ini. Itu adalah menggunakan persamaan Colebrook. Jadi persamaan Colebrook ini nanti silakan kalian coba di Excel kalian sendiri ya. Colebrook kan seperti ini persamaannya. Jadi ada dua nilai F di ruas kiri dan di ruas kanan gitu. Nah, sorry. Oke. Ya, jadi kita punya informasi kondisi fluidanya, densitas. Ini saya ambil dari contoh soal yang ada di buku ya. Itu sambil saya buka. Yang di buku itu adalah contoh 8.5 ya. Jadi densitasnya 1,23, kemudian viskositasnya 0,0179, kecepatannya 50 meter per second, diameter 4, ini kekasaran permukaan dari tabel 0,0015. Ya, itulah, pokoknya itu ya. Nah, kemudian bilangan Reynolds, ini kan tidak ada unitnya. Di sini adalah satuan. Kemudian di sini bilangan Reynolds. Reynolds yang kita tahu, Reynolds sama dengan rho VD per mu. Jadi ini sama dengan rho dikalikan V dikalikan D per mu-nya. Ya. Jadi angkanya sudah cukup jelas. Sorry, ini ada yang kurang. D-nya perlu dikalikan 10⁻⁻3 karena dia masih satuannya mili. Ya, jadi 13.000 ya. 13.000. Oke, jadi nilainya mirip 13.000 di sini. Kemudian untuk kekasaran relatif itu epsilon per D. Ini adalah
epsilon dibagi D itu 0,00375. 0,00375. Nah, di sini kita akan menentukan si faktor geseknya. Jadi faktor gesek itu adalah outputnya, kita berikan warna kuning gitu. Nah, terus ini saya pisahkan antara ruas kiri dan ruas kanan. Jadi ruas kiri itu yang saya maksud yang ada di sini. Ini adalah ruas kirinya, sedangkan ruas kanan itu yang di sini. Sorry, ruas kanan itu yang ada di sepanjang ini. Oke, jadi ruas kiri rumusnya adalah 1 dibagi akar dari faktor gesek. Kan nggak tahu nilainya, jadi saya kosongin. Ini misal saya asumsikan 0,01 gitu ya. Kemudian ruas kanan, di sini saya masukkan rumusnya minus 2 dikalikan dengan log dalam kurung, terus dalam kurung lagi epsilon per D dibagikan dengan 3,7, kemudian ditambah dalam kurung 2,51 dibagi dengan bilangan Reynolds dikali akar dari friction factor. Gitu. Ya, ternyata kan nilainya bedanya agak jauh ya. Kemudian kita buat error relatif, jadi ruas kiri kurangi ruas kanan dibagi ruas kiri, dibagi ruas kiri gitu. Nah, ini 0,85. Jadi error deviasi relatifnya 85%. Ini kan sangat besar ya. Ini kita tidak ingin. Coba ini saya cek dulu minus 2 log E10 bagi 3,7 ya. Oke, nah ini cara yang mungkin kalian belum, mungkin ada yang belum, mungkin ada yang sudah, mungkin ada yang belum. Jadi pakai what if analysis itu adalah goal seek. Goal seek ini berarti kita meset sel error. Jadi kita pinginnya yang kita set adalah sel error, itu nilainya sekecil mungkin. Jadi kita coba 0,01 ya. Jadi kira-kira errornya 0,1% atau 1% aja dah. 1% by changing cell faktor geseknya. Oke, jadi ini akan melakukan iterasi. Nah, oke, jadi udah ketemu ya. Target value 0,01, current value dengan memasukkan faktor gesek 0,0286 itu adalah errornya 0,0103 gitu. Jadi 0,0286 nih. Coba kita lihat yang di sini. 0,0286. Ini mana coba 0,0286. Oke ya. Jadi from the Moody chart with Reynolds 1,37 kali 10 pangkat 4 dan 0,00375 kita dapat F 0,028. Jadi kalau kita bandingkan di sini adalah 13.000 jadi 10 pangkat 6 ya. 13.000. Jadi 10 pangkat berapa tadi? 10 pangkat 3. Kayaknya minggu kemarin, Senin kemarin udah kita lurusin kan ya? Oke lah, jadi cocok dengan yang dicontoh soal 0,028. Gitu. Ini juga kalau mau kita bikin lebih ketat lagi, bisa aja goal seek. Goal seek set cell-nya adalah deviasi relatif. Kita pinginnya 0 aja lah, bisa nggak? Changing cell-nya ini. Oke, jadi bisa dapat malah ya. Nilai faktor geseknya adalah 0,0291. Jadi ini persamaan Colebrook untuk melakukan mencari nilai friction factor gitu. Ini ya tapi kalau nanti pas ujian ya pakai kan cuma open book ya, bukan open Microsoft Excel, jadi pakai Moody diagram dulu aja. Gitu. Tapi ini kalau nanti kalian join di suatu pekerjaan bisa pakai cara goal seek seperti itulah. Gitu. Itu. Pak Rofi, Oh iya silakan. untuk faktor gesek itu kan kita iterasi terus ya Pak, sampai nilai errornya bakal kecil. Kira-kira kalau di ujian itu ada starting point-nya nggak Pak, dikasih tahu soal atau seperti apa? Oke, jadi starting point-nya itu pakai ini. Kalau kalian iterasi ya, kalau iterasi secara manual, starting point-nya itu anggaplah pakai kondisinya di sini, di garis ini. Sorry. Jadi kalian anggap
itu di daerah yang independen. Jadi nggak terpengaruh bilangan Reynolds-nya berapa, dengan kekasaran permukaan sekian, kalian ambil bilangan Reynolds-nya, friction faktornya di angka ini gitu. Gitu, Raja. Jadi ketika angkanya nggak sinkron, nanti kalian kecilin lagi, misal agak gedean ke sini, ternyata terlalu besar, kemudian taruh tengah-tengahnya, gimana gitu. Itu cara melakukan iterasinya. Gitu. Pak, kalau di ujian saya errornya 10% udah dapat diterima apa belum, Pak? Udah sih kalau 10% mah. Oke, Pak. Tapi kalau nggak diminta, saran saya pakai Moody chart aja, langsung eksak dapat angkanya gitu. Kecuali memang diminta spesifik menggunakan Colebrook. Itu tipe 1. Di tipe 1 oke, secara Colebrook, secara apa tadi? Secara Moody, Moody oke, pakai Colebrook juga oke. Nah, tipe oke. Jadi mungkin sedikit insight aja. Sebenarnya nanti kalian kalau ambil kuliah PSF atau yang lain, biasanya udah tahu, akan diajarkan juga. Tapi biasanya kita sudah tahu diameter itu berapa, dan fluidanya apa, bahan materialnya apa. Nah, biasanya itu juga kita sudah tahu head loss yang diizinkan berapa. Jadi kondisi di mana? Kondisi di upstream tekanannya berapa, kemudian di downstream kita butuhnya berapa. Kasarnya gini, kalau kita buka keran terus airnya ngocornya cuman kecil gitu, kita mau wudhu kan lama ya. Nah, itu berarti ada yang belum dihitung. Berarti kalau kayak gitu kan perlu kita tambahkan head pump di sisi upstream-nya ya, biar tekanannya bisa pas. Tapi kalau terlalu besar head pump-nya, maka pas kita buka itu langsung ngejos banget. Nah, itu perlu ada pressure regulator. Nah, biasanya itu ada satu pakem yang digunakan, batasannya seperti apa nih? Jadi batasan yang kita gunakan itu adalah menentukan si kecepatannya atau flow rate-nya gitu. Nah, oke, itu kasus yang ketiga, maaf. Jadi saya agak loncat. Jadi kasus yang ketiga itu kita sudah tahu flow rate-nya, kemudian tahu panjangnya ya, sudah tahu posisi toren rumah ada di mana, kemudian wuduannya ada di mana gitu. Tahu panjangnya, materialnya paling ya pipa PVC, terus air, densitas, viskositas tahu, head loss kita sudah tahu mau berapa, tinggal menentukan diameter pipanya. Nah, mau pipanya setengah in atau 3/4 atau 1 in kan tergantung ini ya, tergantung kebutuhan gitu. Jadi kalau memang ternyata butuh kencang, jadi pipanya lebih kecil. Tapi kalau pipanya kegedean, nanti biasanya kayak nggak ada tekanannya gitu. Jadi ini adalah menentukan diameter gitu. Itu kasus yang ketiga. Sedangkan kasus yang kedua itu adalah kita menentukan kecepatannya. Jadi dari kondisi yang sudah ada, fluida pasti sudah tahu densitas dan viskositas, diameter, panjang, kekasaran sudah tahu, pressure drop juga sudah tahu, biasanya ditanyakan di sininya. Nah, kalau dua ini perlu agak iterasi sedikit gitu, karena adanya V dan adanya kecepatan dan diameter di tiap rumus yang terlibat gitu. Jadi tipe 1, tipe 2 dan tipe 3 ini perlu adanya iterasi, dan ini diarahkannya untuk menentukan awalnya dulu, menentukan friction faktornya dulu, menentukan friction faktornya. Jadi dari friction faktor nanti kita inputkan ke persamaan head loss measure, dapat kecepatan atau dapat diameter gitu. Kemudian nanti kita masukkan lagi ke bilangan Reynolds. Nanti bilangan Reynolds kita cek lagi di persamaan Moody diagram berapa nilai friction faktornya. Jadi alurnya seperti itu. Nah, mungkin agar lebih kebayang kita cek contoh soal. Ini yang sederhana dulu ya.
Jadi silakan nanti membuka buku lagi untuk bisa mereview materi ini. Gitu. Pipe flow example seperti ini. Jadi ini yang sederhana. Tipe 1 menentukan pressure drop. Jadi kita sudah tahu flow rate-nya berapa, diameternya, kemudian panjangnya, bahkan ketinggian juga, gitu. Kemudian sisi keran. Di sini kan ada beberapa titik elbows ya. Jadi ada losses, kemudian ada valve, terus ada pengurangan diameter. Berarti ada banyak koefisien minor losses, gitu. Nah, jadi ini pertanyaannya adalah determine the pressure point 1. Jadi kasarnya kita perlu naruh pipa berapa banyak nih, seberapa besar nih, untuk bisa ngocornya dengan laju yang sekian gitu. Ini all losses are neglected, jadi nggak ada losses. Ini yang versi idealnya cukup pakai persamaan Bernoulli. Kemudian hanya major losses dan major plus minor gitu. Nah, di sini persamaan yang secara umum ini kan cuman segini aja ya, tanpa head loss gitu. Kemudian kalau kita kasusnya adalah kasus viscose effect, maka harus ditambahkan dengan head loss gitu. Jadi kita sudah tahu informasinya apa aja, kemudian yang penting ini menentukan dulu bilangan Reynolds-nya. Ternyata Reynolds-nya adalah 45.000, jadi turbulen gitu. Jadi kalau turbulen hampir pasti bukan hampir pasti sih, pasti pakai Moody diagram gitu, untuk mencari head loss-nya. Cuman kalau Reynolds-nya laminar, tetap perlu cari friction factor, tapi sudah tahu rumusnya adalah 64 per bilangan Reynolds gitu. Nah, kemudian informasinya kita masukkan, alfa bisa dicoret karena ini sama-sama turbulen ya. Kemudian V1 dan V2 ketahuan, P1 yang tidak tahu, P2 adalah free jet, karena langsung ngalir aja, Z1 0, posisinya adalah di ketinggian 0, Z2 adalah 10 ditambah 10, jadi 20 feet. Kemudian intinya dibikin sampai tinggal P1 aja di ruas kiri, gitu. P1 bla 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 bla. Udah, untuk persamaan ini kita masukkan untuk yang soal A. Ini sama dengan 0, maka kita sudah tahu rho G-nya berapa, ketinggian 2 berapa, kecepatannya adalah berapa, V1 berapa, maka bisa didapatkan P1 butuhnya sekitar 10,7 psi. Gitu. Ternyata ketika kita pakai pertimbangan head loss, measure losses, maka kita kan harus menambahkan ini ya, menambahkan HL ini, gamma HL. Jadi HL-nya kita hitung dengan tadi Reynolds-nya di 45.000, kemudian kekasaran permukaan adalah 0,00000005. Gitu. Jadi dari Moody chart didapatkan 0,0215. Ini mungkin Excel saya bisa dipakai, tapi belum disesuaikan unitnya. Tapi harusnya kalau ini mah tidak berdimensi ya. Coba saya hitung sih. Ini langsung input aja 45.000 terus 0,000005. Kemudian Gulsik. Nggak usah di share screen ya. Udah kebayang maksudnya gimana. Changing cell faktor gesek. Didapatnya 0,0214 kalau dari Excel saya, 0,0214. Ya, lumayan dekat ya dengan pakai Moody diagram. Kemudian kita inputkan aja friction factor ke sini, maka dapat 21,3 psi. Oke, jadi tekanan di titik 1 kalau menimbulkan efek viskos lebih besar daripada ideal gitu. Kemudian yang terakhir adalah menambahkan efek minor losses. Jadi minor lossesnya tinggal dijumlahkan, KL V kuadrat per 2 dikalikan rho G ya, jadi G yang di bawah dihapus gitu. Jadi dapat seperti ini, tinggal kita jumlahkan. Ini 1,5 untuk tiap elbow dan 10 untuk wide open globe valve, given in tabel 82 gitu. Jadi elbow-nya ini apa? Threaded 90 derajat elbow. Threaded 90 derajat yang bagian bawah ya.
berada 90 derajat, jadi 1,5, kemudian globe valve fully open 10. Coba. Ya, 1,5 dan 10, benar. Kemudian losses coefficient in faucet figur 88.A itu di keluarannya kran sama dengan 2 head loss-nya. Jadi tinggal kita masukkan jadi setara ini, maka ketika dijumlahkan si minor losses-nya 9,17 PSI. Jadi untuk totalnya tinggal ditambahkan dengan major losses menjadi 30,5 PSI. Itu contoh tipe 1. Dan ini kalau kita gambarkan pressure losses-nya, ini yang garis hitam tebal, no losses, jadi inviscid fluid, inviscid flow. Jadi tetap ada penurunan tekanan, cuman pengaruhnya hanya karena ketinggian aja. Jadi pengaruhnya hanya karena ketinggian aja. Sedangkan kalau include all losses, jadi di mana di bagian belokan-belokan nurun. Kemudian karena adanya beda ketinggian juga dan ada efek viskos, maka gradiennya akan lebih tajam gitu ya. Kemudian belokan, turun, gitu aja. Gitu terus. Jadi kalau ada yang gradiennya beda itu karena sudah adanya pressure drop karena heat loss major, kemudian ditambahkan dengan si static losses-nya, static pressure loss. Nah ini contoh lain kalau digambarkan dalam bentuk energy line. Jadi energy line-nya yang A itu, karena tidak ada losses, di titik 1 sampai titik ujungnya, steady aja, rata aja. Sedangkan kalau pakai ini, itu akan ada losses penurunan energi gitu di tiap titiknya. Nah, ini kalau demikian, kalau melihat secara sederhana, si inviscid ini prosesnya adalah reversible. Jadi hukum termo keduanya tidak berlaku di sini. Tapi kita kan tahunya pasti ada produksi entropi ya. Jadi akan ada losses, maka kita pakainya seperti ini. Gitu. Itu untuk yang kasus pertama. Kemudian untuk kasus yang kedua, determine flow rate. Ya. Jadi apa yang diketahui nih? Jadi kita kan nggak tahu Q-nya. Tentukan Q-nya jika will be within the required head. Oke. Jadi for proper of the hood, flow rate is between 6 sampai 12. Bentar. Ini contoh soalnya nggak ada di yang edisi 6 ternyata. Saya belum baca. Oh ya nggak ada nih. Nggak ada contoh soalnya. Oh, contoh soalnya beda semua ternyata. Ya oke. Kita, oh ini yang sama nih. Yang ini aja lah. Yang di sini, contoh 8.11, turbin, rumah turbin bisa mengambil 50 horsepower. Nah, kemudian air dari PLTA itu, dari bendungannya, dengan ketinggiannya adalah 90 feet, dan diameter dari pipanya, biasanya pipanya konkret, kalau kayak gini, itu 1 feet, dan panjangnya 300 feet, gitu ya. Kemudian, oh udah ketahuan, friction faktornya 0,02, minor losses negligible. Tentukan flow rate yang dibutuhkan untuk bisa memanen daya sebesar 50 horsepower gitu. Jadi prinsipnya sama. Titik 1 kita tuliskan seperti ini aja. Titik 2 ini kita tambahkan head loss yang tadi 0,02 dan ditambahkan head turbinnya gitu. Nah, dari sini kita coba hitung head loss yang di sini. Nah, kita kan nggak tahu kecepatannya ya, karena Q sama dengan kali V gitu. Nah, karena kita nggak tahu Q-nya berapa, maka kita nggak tahu V-nya berapa. Jadi V-nya menjadi variabel yang tidak diketahui, sedangkan A-nya kita tahu kan ya, 1 feet gitu. Jadi L tahu, D tahu, V nggak tahu, G nggak tahu, head loss-nya juga nggak tahu ya, tapi tahunya friction faktornya. Jadi head loss ini 0,0932 V kuadrat gitu. Jadi
sudah tahu satu term. Kemudian head turbine, ini adalah tekanan dibagi gamma Q, gitu. Gamma Q ini kita bentuk dalam Q-nya adalah A kali V, jadi pi per 4 D kuadrat kalikan V, maka HT adalah 561 per V. HT-nya sudah tahu, gitu ya. Kemudian ekuivalen 1 bisa ditulis sebagai berikut. Jadi kan P1 0 karena kebuka ke lingkungan. P2-nya juga 0 karena kebuka ke lingkungan. Kemudian V1 0 karena dia diam aja di permukaan. P1 0, V1 0, P2 0, Z2 ketinggiannya 0, tinggal Z1 aja. Sisa ini aja 90 feet sama dengan V kuadrat per ini, V kuadrat per 2 kali G, kemudian yang head loss dan head turbine gitu. Nah, jadi persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat. Kok jadi pangkat 3? V kuadrat, oh iya, karena V-nya dijadiin ke atas ya, jadi pangkat 3 dan V gitu. Nah, kalau kayak gini, berarti bukan iterasi, tinggal kita mengakarkan aja pakai apa namanya, persamaan biasa, di kalkulator kan bisa juga ya. Jadi nanti bisa dapatnya ada 3 nilai, berarti karena ada V pangkat 3, ternyata yang positif hanya 2, itu flow-nya kecepatannya 6,58 dan satunya adalah 24,9 gitu. Jadi tinggal mana yang kita pilih antara mass flow rate-nya 5,17 dan 19,6. Kok bisa ada 2? Jadi yang bisa memanen 50 horsepower itu yang mana nih? Kok ada 2 opsi? Nah, ini dijelaskan di komennya. Jadi dengan flow rate yang rendah, maka relative low velocity, maka small head loss. Dengan demikian akan ada large head available for the turbine gitu. Jadi kecepatan rendah, head loss-nya akan rendah juga gitu. Tetapi ketika flow rate-nya tinggi, maka kecepatannya tinggi, head loss-nya juga membesar ya. Tapi head turbine dengan angka yang sekian, sebentar. Produce a relatively large loss due to friction, leaving a relatively small head for the turbine gitu. Jadi kasarannya energi yang tersedia di damnya itu tuh kalau kita alirkan dengan cepat itu kan akan ada losses yang besar gitu. Jadi sisa head loss-nya akan sisa yang bisa dipanen oleh turbin cuma sekian gitu. Sedangkan kalau pelan-pelan maka turbinnya nggak bisa muter kencang, cuman ternyata head loss-nya nggak terlalu besar, makanya sama-sama 50 horsepower gitu. Itu kasus kedua menentukan laju aliran gitu. Jadi kasus kedua ternyata ini saya hapus dulu. Ini bisa ada lebih dari satu nilai Q atau V gitu ya. Ambil yang positif. Gitu. Kemudian yang kasus ketiga, kita menentukan diameter ya. Jadi kalau menentukan diameter ini yang paling lumrah untuk kasus kita perpipaan. Jadi misalnya contoh di rumah, kita punya toren, kapasitasnya sekian, kita ingin keluarnya kecepatan sekian gitu. Berarti persamaannya mirip ya. Seperti ini aja, dari titik 1 ke titik 2, kemudian bisa disederhanakan, sisa seperti ini. Kemudian kita kan nggak tahu nilai diameternya, gitu. Padahal di beberapa persamaan kita butuh nilai diameternya, seperti ini. Jadi velocity sama dengan G per A, maka velocity-nya sama dengan 33,1 per D kuadrat, gitu. Jadi bisa kita inputkan di persamaan yang di bawah, ini ditambahkan dengan yang minor-minornya. Nah, nantinya kita bisa sisanya adalah persamaan friction factor sama dengan D pangkat 5 kurangi pangkat D gitu ya. Nah, jadi to determine D, we must know F, which is function of Reynolds and epsilon per D. Jadi Reynolds-nya itu sendiri, masih ada unsur D, dan kekasaran permukaan juga ada unsur D-nya. Gitu.
where D is in fit. Again, we have 4 equation, persamaan 3, 4, 5, dan Moody chart gitu. Untuk 4 yang tidak diketahui. Jadi karena ada 4 persamaan dan 4 tidak diketahui, kita tidak bisa mensolusikannya, maka kita assume value of the friction factor gitu. Assume value friction factor, maka kita inputkan, F-nya, nanti akan dapat nilai D-nya gitu. Dari nilai D nanti kita inputkan ke sini dan ke sini. Dari sini kita cari nilai friction faktornya gitu. Jadi di situ proses iterasinya. Itu kasus yang ketiga. Oke, udah jam segini aja ya. Itu paling untuk kasus 2 dan 3 akan lebih kebayang kalau kalian nanti mengerjakan hands-on langsung iterasi, menentukan D, kemudian D-nya nanti ke bilangan Reynolds, menentukan F ya maksudnya. Menentukan F, kemudian dapat D ini kalian cari di bilangan Reynolds dan epsilon per D, terus ini diputar lagi menentukan F gitu. Jadi deltanya kalau bisa ya sama dengan 0, tapi kalau agak susah paling nggak kurang dari 10% lah gitu. Kalau kalian kasusnya itu ya, kalau kasusnya mengerjakan secara manual. Oke, itu kasus single pipes. Sedangkan yang selanjutnya adalah multiple pipe system. Jadi di sini cabangnya ada 3. Yang pertama adalah pipa seri, kemudian yang kedua adalah pipa paralel, dan yang ketiga adalah pipa looping. Gitu. Jadi kalau pipa seri ini mirip seperti ini ya. Jadi ukuran pipanya mengecil, hubungannya seri, sedangkan paralel melewati berbagai jalur, downstream-nya juga sama aja gitu. Nah, yang menjadi catatan ketika dia alirannya seri, jadi ketika aliran seri itu flow rate-nya di tiap segmen pipa akan sama, Q1 sama dengan Q2 dan Q3. Kemudian head loss-nya dari A ke titik B itu merupakan penjumlahan segmen 1, segmen 2, dan segmen 3. Gitu. Itu untuk aliran yang seri. Sedangkan untuk aliran yang paralel, itu flow rate-nya itu merupakan penjumlahan flow rate di segmen 1 ditambah 2 ditambah 3. Kemudian yang menarik adalah head loss. Jadi head loss di 3 segmen itu harus sama. Kenapa? Karena ini akan terjadi balance secara fenomena aslinya nanti gitu. Jadi berapapun jumlah jalur pipanya, maka yang ada di sini itu akan sama. Di sini tekanannya sama, di sini tekanannya sama. Jadi head loss-nya yang sama ya. Head loss-nya sama karena kita downstream-nya ke satu bagian yang sama gitu. Itu untuk paralel. Jadi aplikasinya mungkin kalau di pipa geothermal itu kan dari banyak sumur ya, kemudian jadi satu ke satu header. Jadi header itu semacam silinder besar itu ngubungin dari berbagai macam pipa geothermal. Nah, di situ itu nanti akan balance, tekanan di header itu akan sama untuk semua jalurnya. Jadi itu akan menyesuaikan si head loss-nya. Jadi head loss-nya menyesuaikan dan tekanan di sumur akan otomatis balance sendiri gitu. Jadi bukaan valve-nya di sumur akan menyesuaikan gitulah. Kemudian kalau ternyata terjadi tekanan berlebih, maka akan ada valve venting yang membuka agar si head loss-nya sama gitu. Itu kasusnya untuk pipa paralel. Sedangkan yang terakhir ini untuk pipa looping. Jadi pipa looping ini juga ini yang menjadi agak rumit juga ya pipa looping, karena pipa looping ini kita tidak tahu, ada 2 gambar ya yang di sini. Yang ini jelas, yang ini adalah upstream, kemudian yang di sini adalah downstream gitu. Jadi intinya persamaan untuk dari 1 ke 2, ini untuk pipa 1 ke 2 seperti ini, pipa 1 ke 2, sedangkan jadi kan posisi di A, kemudian ada di B, ditambahkan head loss 1 dan head loss 2 gitu.
Sedangkan yang di bagian sini, pipa yang ini yang ke atas ya, ini kalau yang ke bawah, tinggal sama aja, bagian A, bagian B, head loss 1, head loss 3. Maka head loss 2 sama dengan head loss 3. Ini mirip kasusnya pipa paralel tadi. Tapi kalau yang agak susah itu adalah contoh yang di 836, karena masing-masing ada valve-nya dan semua titik itu akan steady gitu. Jadi kalau ketika kita buka semua valve, kita harus memprediksi alirannya, apakah ke sini, atau alirannya ternyata ke sini, atau ternyata alirannya ke sini gitu. Jadi nanti menyesuaikan si kondisi tekanannya. Jadi kalian bisa coba melihat, membaca secara mandiri ya untuk sementara karena ini sudah habis waktunya. Di contoh three reservoir multiple pipe system gitu. Jadi yang diasumsikan itu adalah si flow rate-nya dulu. Jadi arahnya. Jadi yang pertama dia mengasumsikan dari satu dan dua itu masuknya ketiga gitu. Tapi setelah sekian proses perhitungan, ternyata ada kesalahan karena saat diakar-akarkan ini angkanya nggak benar gitu lah. Akhirnya diganti arahnya Q1 sama dengan Q2 plus 3. Jadi Q1 sama dengan Q2 plus Q3 gitu. Setelah diproses penurunannya, maka ternyata bisa disolusikan. Solusinya seperti apa silakan dipelajari ya. Oke, terus yang terakhir saya minta tambahan 5 menit, pipe flow rate measurements gitu. Jadi ini oke. Sorry. Ini adalah nanti akan saya tuliskan ya. Sedangkan yang terakhir adalah pipe flow rate measurement. Jadi ini kalau kalian pernah ingat di bab 3 itu terkait dinamika fluida. Itu kan ada ya. Dinamika fluida itu ada yang orifice, kemudian ada yang venturi, ada yang nozzle. Cuman di bab 3 ini hanya pakai prinsipnya adalah Bernoulli. Sedangkan di bab kita di bab 8 ini harus adanya efek viscose. Nah, karena ada efek viscose, persamaan yang ada di bab 3 itu perlu divariasikan. Jadi persamaan yang ada di bab 3 itu ini ya. Q ideal sama dengan A2V2 sama dengan A2 bla 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 gitu. Jadi ini equation 3.7. Kemudian ini cuma beda dikit, beta pangkat 4-nya itu adalah D2 per D1 gitu. Nah, intinya ketika kita menyesuaikan persamaannya dengan adanya tambahan head loss, maka persamaannya akan berubah menjadi ada suatu konstanta untuk dikalikan dengan Q idealnya gitu. Jadi konstanta ini akan menyesuaikan bentuknya. Apakah dia orifice, apakah orifice seperti ini, ataukah dia nozzle, ataukah dia venturi seperti ini. Nah, cara membacanya gimana? Jadi hubungannya antara untuk mendapatkan nilai CO ya, yang kita ini kan CO. Jadi orifice meter. Nah, ini orifice kita akan tahu diameternya, diameter bukaannya orifice, kemudian diameter pipanya, maka kita bisa menentukan beta. Jadi beta kita sudah tahu garisnya yang ada di mana ya, yang paling atas, tengahnya atau yang paling bawah gitu. Kemudian kita menentukan bilangan Reynolds-nya, maka nanti misal 10 pangkat 6 di 0,5. Oke, jadi angkanya adalah di sini, CO-nya. Jadi untuk menghitung flow rate, karena ini flow measurement, jadi ideal dikalikan dengan CO. Itu untuk yang orifice. Kemudian untuk yang tipe nozzle, seperti ini juga, kita tahu diameternya masing-masing. Ini untuk 0,8, 0,6, 0,4, 0,2, sama juga tahu bilangan Reynolds. Nanti dapat potongannya ke sini, dapat bilangan CN-nya gitu. CN itu adalah si koefisien nozzle. N itu nozzle, yang tadi O itu adalah orifice. Ini O orifice, N nozzle. Sisanya diikutin aja. Kemudian untuk venturi, venturi ini ada beberapa rumus ya. Jadi venturi ini koefisiennya menyesuaikan dengan bilangan Reynolds-nya masing-masing gitu. Oke. Tuh, kemudian yang terakhir ada volume yang lain ya. Jenis-jenis lain.
Jadi ini ada rotameter, kemudian ada juga flow meter, ada juga seperti rotating disk gitu. Jadi bukan rotating, notating. Jadi ini kayak meteran air yang ada di rumah-rumah kita. Kalau yang ini yang dibaca lebih ke arah berapa jumlah flow yang lewat aja, bukan flow rate gitu. Jadi kalau itu kan bisa ngitung flow rate di awal bulan angka meterannya berapa, di akhir bulan angka meterannya berapa, tinggal dibagi 30 hari, berapa jam, berapa detik, udah tahu flow rate-nya berapa gitu. Itu si volume flow meter. Tapi saran saya agar lebih kebayang, ini kalian buka di YouTube ya, prinsip kerjanya notating flow meter, karena kalau dari buku nggak jelas ceritanya. Oke, jadi bahasan bab 8 sudah selesai, di mana rumus-rumus pentingnya ya ada di sini semua ya. Entrance length, kemudian kalau di jaringan perpipaan seperti itu, kalau nggak ditanyain entrance length, ada baiknya kalian hitung dulu, dan kira-kira dia fully develop atau enggak gitu. Kalau fully develop, maka kita bisa menggunakan apa saja yang sudah kita bahas, baik untuk laminar maupun untuk turbulen, untuk bisa mendapatkan nilai friction factor. Baik itu tujuannya adalah untuk menghitung head loss measure, di mana bisa pakai Moody, bisa pakai Colebrook gitu ya, atau Halan. Ini lebih eksplisit formulanya. Tapi saya belum pernah nyoba Halan karena dulu pas nyoba kayaknya errornya terlalu besar dibandingkan dengan Moody gitu. Head loss minor, tinggal baca tabel, dan volume flow rate ini menentukan C-nya gitu. Ini head loss major dan pressure drop gitu ya. Bentuknya seperti ini. Ini untuk ya untuk secara umumnya friction faktornya untuk laminar 64 per Reynolds, kemudian energy equation-nya incompressible, steady flow, dan viscous ya. Viscous flow berarti. Kalau yang dulu nggak ada ini kan jadi inviscid-nya. Kemudian rumus-rumus yang di atas ini lebih ke arah pengen tahu, ini memang nggak saya jelaskan lebih detail karena memang jarang kepakai juga. Tapi ya intinya kalau mau cari delta pressure, kemudian cari profil kecepatan, ini udah pernah dibahas di Navier-Stokes sih sebenarnya. Dan Q-nya berapa. Oke, ada pertanyaan? Nanti seperti biasa catatannya akan saya update dengan apa yang saya jelaskan barusan. Ada ya? Kalau nggak ada, sampai jumpa Senin besok. Saya nggak tahu tutorialnya akan bagian yang mana, tapi kalau ada pembahasan tentang pipa yang looping itu akan menarik untuk bisa dibahas bersama asisten tutorial. Tapi paling dasar, kalian at least Senin besok sudah bisa mengoperasikan Moody chart gitu. Dan kalau ada waktu luang, silakan buka rekaman, bikin program sendiri di Excel untuk menentukan friction factor. Oke, kalau gitu saya akhiri kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.